Hari ini kegiatan bimbingan teknis untuk pendampingan desa wisata. Ya, kita akan mendampingi bagaimana kita akan menggali potensi-potensi yang ada di Desa Timpak. Dan dipercayakan hari ini sebagai narasumber untuk menyampaikan materi tentang exploring dan packaging. Oke, mari kita saksikan nanti bagaimana keseruan kita dalam pendampingan desa wisata ini. Baik, hari ini kita mengadakan BIMTEK untuk pendampingan desa wisata ya berbasis pemberdayaan masyarakat Desa Timpak. Sebelum memulai kegiatan kita akan rapid test dulu ya. Nih Bu, oke langsung ya Bu ya. Kita akan menghampiri masyarakat Desa Timpak ya, lagi tes. Jadi di sana adalah ruang rapid test. Sekarang giliran saya rapid test. Baik, saya sudah melakukan rapid test untuk mengikuti BIMTEK hari ini dan hasilnya sudah keluar, non-reaktif. Yeay! Oke, jadi saya boleh mengikuti kegiatan BIMTEK hari ini. Luar biasa, sehat selalu. Baik, saya Arya Bawah sudah rapid test dan hasilnya non-reaktif. Sudah keluar. Sebagai kameramen, sip, sukses selalu. Dan saat ini ilmu itu akan diberikan kepada kita semua. Mari kita sambut pembicara kita dengan tepuk tangan ya. Semeriah-meriahnya. Silakan mesin berbicara. Baik, saya pakai facial aja ya Bapak Ibu ya. Semangat pagi semuanya. Baik. Karena saya berdiri di sini terlihat masih muda ya Pak ya, muda ya. Still young ya, kelahiran 93 ya. Dan di sini saya juga menggerakkan anak-anak muda milenial ya. Karena dengan masa pandemi seperti sekarang dikatakan usia 40-an rawan sekali dengan COVID-19 ya. Jadi yang daya tahan tubuhnya kuat itu yang akan kita berdayakan. Baik, tadi sedikit saya mau menambahkan tentang pencapaian ya selama saya menjadi dosen. Jadi saya pernah menerima hibah dikti skema program kemitraan masyarakat sebagai anggota di sini dengan judul pemberdayaan kelompok kerajinan batok kelapa melalui pengembangan produk berbasis limbah kelapa. Nah, di sini tempatnya itu pas di Desa Timpak. Nah, kalau yang saya tahu di sini ada Bapak Agus yang sangat membantu kami pada saat itu ya untuk menjangkau potensi-potensi yang ada di Desa Timpak. Ya, Bapaknya bersedia sekali mengantarkan kita dengan sepeda motor ya.
di Desa Timpak itu potensinya batok kelapa diantar sama bapaknya. Ada lagi potensinya waktu itu kalau nggak salah bikin ukiran, ya itu luar biasa sekali ya. Jadi memang di sanalah kita tertarik ya, sangat luar biasa. Kenapa kita punya mimpi desa wisata, Desa Timpak kedepannya akan menjadi desa wisata ya, karena potensi-potensinya sudah terlihat dan sudah ada, serta masyarakatnya juga sangat antusias ya. Mungkin ada beberapa yang sudah mengikuti, ada Bapak Batok Kelapa. Halo Pak. Iya, nanti kita sharing-sharing ya Pak ya. Iya ya. Terus selanjutnya menerima hibah juga di tahun ini itu tentang peran generasi milenial dalam pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal. Nah, kemarin juga saya penelitian ini di Desa Wisata Nyambu, ya tetangganya Timpak ya Pak ya. Ya, jadi di sana memang sudah mendeklarasikan desa wisatanya itu sejak tahun 2016, ya. Dan di sini saya menggerakkan anak-anak mudanya. Ya, jadi saya bekerja sama dengan perbekalnya, Bapak Perbekal bersedia, dan 2 hari setelah kegiatan wawancara langsung mengadakan pemberian makan satwa, ya, monyet pada saat itu, ya, yang akan menjadi destinasi wisata di Desa Timpak, di Desa Nyambu. Itu luar biasa sekali, ya. Baik, mungkin sebelum memasuki materi, saya ingin kekompakan ini, tes kekompakan Bapak Ibu di sini, ya. Jadi kalau saya ucapkan selamat pagi, bisa dikasih tepukan sekali. Kalau saya ucapkan selamat siang, bisa ucap tepuk tangan 2 kali. Boleh kita coba? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. 3 kali. Ayo coba. Selamat sore. Iya. Selamat malam. Kalau selamat malam juga ditepukin, tetangga pada nggak bisa tidur Pak. Ya. Jadi kalau selamat malam cukup gitu. Ya. Nanti kalau di pertengahan saya sampaikan selamat pagi, bisa sekali tepuk. Ya. Oke, kita lanjut ke materi. Baik. Nah, pagi ini saya menyampaikan materi tentang exploring, ya. Apa itu exploring? Ya, di sini manfaat untuk pengembangan potensi produk pariwisata agar masyarakat lokalnya memahami potensi-potensi yang ada di desa. Ya. Kalau di sini saya menyampaikan exploring, pasti agak kebingungan, apa sih itu exploring ya? Mungkin saya akan menyampaikan dengan kata menyelidiki atau menggali, ya, menggali potensi desa, ya. Untuk apa digali? Ya, ketika kita bisa mengeksplor atau menggali, menyelidiki, ya, kita bisa memahami, mengubah, dan membentuk karakter pribadi dan produk yang unggul di desa. Ya, ada 3 kata kunci di sini: memahami, mengubah, dan membentuk. Apa yang diubah? Apa yang dipahami? Kata pertama adalah karakter pribadi. Loh, kok ke pribadi? Ya. Ternyata sebelum kita memahami lingkungan kita, memahami tetangga kita, ternyata yang paling utama kita pahami itu adalah karakter pribadi, ya, diri kita sendiri. Ya Pak ya? Jadi kita pahami dulu diri kita. Kira-kira di dalam diri kita ini potensi apa sih yang kita punya? Karena kalau berbicara tentang desa wisata, yang dalam keterkaitan itu adalah masyarakat-masyarakat yang ada di sana, bukan orang lain. Kalau masyarakatnya semua berpotensi, semua bisa bersinergi, pasti maju. Ya. Nah,
Apa yang diubah lagi? Karakter pribadi. Oh ya, saya sudah tahu ya, gitu ya, ada bapak di sini, ya. Bapaknya paham dengan dirinya. Saya bisa mengubah, ya, mengelola limbah batok menjadi kerajinan yang bernilai. Ya, itu adalah salah satu contoh yang luar biasa sekali. Ya, bapaknya berani. Oke, saya bisa nih batok kelapa yang orang bisa pakai hanya untuk biasanya arang, ya, cuma untuk dipakai arang untuk membakar ikan gitu ya. Tetapi bapak manfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi kerajinan, bisa dijual, ya Pak ya. Bisa sharing sedikit Pak, gimana nih ya, mumpung ngomong tentang batok kelapa nih Pak, biar tahu semuanya di sini. Ayo Pak, silakan. Iya. Jangan deg-degan. Ayo silakan. Gimana kira-kira prosesnya menyadari bahwa Bapak itu punya potensi ternyata gitu? Kira-kira gimana Pak? Dari kapan mulai batok? Kalau saya mulainya dari tahun 99. Oh, dari tahun 99. Banyak awalnya saya cuma ya iseng-iseng gitu. Akhirnya terus jalan terus ya sampai sekarang tak bisa lah gitu. Itu aja. Gimana keadaannya sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi kan keadaannya biasa, tuh rame, lancar, bahkan gini bimbingan Mapindo dulu gitu saya lancar, jadinya sekarang ada pandemi ini ada semuanya lah gitu. Agak terbengkalai ya Pak ya, Iya, sedikit betul ya. semua ya. Oke, Iya. baik. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, jadi Bapaknya sudah dari tahun 99 sudah menyadari ada potensi di dalam dirinya. Ya, mungkin ada bapak yang lain juga mau sharing. Ternyata punya potensi nih yang belum pernah saya gali. Bapak, silakan tadi bendungan ya Pak ya? Bukan, Apa? mau itu apa? Oh, rumah ya, boleh ceritakan Pak. Dari sejak kapan ini punya ide untuk menciptakan itu Pak? Kalau saya bukan menciptakan mobil, cuman saya ini pengembangan itu alba yang untuk petani itu hampir 4 tahun lebih lah. 4 Saya, tahun lebih. ya, bersama anak saya. Wah, Waktu itu sih belum ada sambutan dari desa atau desa adat atau Pekaseh. Sekitar 3 tahun ya. Terus ada apa namanya kayak project dari desa dan kecamatan untuk pengembangan itu apa di desa Timpar, karena saya gitulah punya potensi itu, memang saya hobi dan juga menguasai yang bidang lah kesehatan ternak juga, walaupun saya tidak sekolah ternak gitu, dipanggil lah saya diajak ke desa dan juga di kecamatan. Saya sebetulnya tinggal di Denpasar gitu. Dan karena saya apa namanya bersemangat dan punya juga ambisi lah untuk pengembangan itu, ya makanya saya sambut dengan senang hati gitu. Luar biasa. Ya. Oke, tepuk tangan dong. Hebat sekali loh, ya. Karena hobi. Wah, jadi kita punya potensi itu kadang bukan karena dari lahir kita punya potensi itu ya, tetapi kadang karena pergaulan, ya, karena komunikasi, ya, dengan siapa yang kita merasa bahwa oh dia punya potensi, saya akan belajar. Nah, itu keterbukaan kita untuk mau selalu belajar. Jadi usia itu bukan alasan untuk kita berhenti belajar, ya. Sampai mati pun hidup kita tetap belajar, ya, karena hidup kita dinamis, ya Bapak ya, setuju ya Pak ya? Iya, tidak akan statis, ya. Makanya dikatakan orang yang bisa bertahan hidup atau survive adalah orang yang bisa beradaptasi, ya. Dengan adanya pandemi, ya, kita dituntut apa? Beradaptasi dengan situasi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, mengikuti arahan dari pemerintah. Kalau memang kita diminta ikuti protokol kesehatan, ya itu yang akan kita jalankan, ya.
Baik, selanjutnya nanti packaging dan presentationnya akan ada di sesi yang berikutnya. Saya akan mengupas tentang exploring, ya. Baik, kalau berbicara tentang exploring tadi, saya lebih suka, ya, kalau saya dulu meneliti itu lebih suka menggunakan analisis SWOT. Nah, mungkin Bapak semua di sini sudah pernah dengar, bahkan pernah menggunakan juga, ya, analisis SWOT ini. Jadi kita menganalisa faktor internal dan faktor eksternal, ya. Karena tadi kita sudah menggali potensi diri, ya, apa kekurangan, apa kelebihan, dan apa kekurangan saya. Selanjutnya kita bawa ke desa, ya. Kita sudah tahu nih potensi Bapak Bato, saya sudah punya potensi bisa mengolah limbah menjadi kerajinan. Ini akan saya jadikan sumbangsi atau sinergi nanti untuk membangun desa wisata. Kan nanti kalau ditanya ada nggak cenderamata yang unik khas Desa Timpak? Oh, ada kerajinan Bapak Bato. Nah, itu maksudnya. Kita bersinergi di sana, ya. Jadi saya buatkan kerangka pemikirannya seperti ini ya Bapak ya, biar kita paham sama-sama. Desa Timpak, ya, karena ini adalah fokus kita sebagai desa rintisan. Hari ini kita buat kerangka pemikiran seperti ini. Desa Timpak kita kaji dari faktor internal dan faktor eksternalnya. Apa tuh faktor internal? Yaitu kekuatan dan kelemahan. Ya. Kalau analisis SWOT katakan strength, weakness, ya, opportunity, and threat. Ya, strength artinya kekuatan kita, weakness artinya kelemahan kita, ya. Opportunity artinya peluang kita apa, dan yang terakhir adalah threat, ancaman, ya, ancaman. Ini penting sekali, ya. Jadi ketika kita paham ini, kita tahu kedepannya Desa Timpak ini akan dibawa ke arah yang mana, ya. Dan melalui ini juga akhirnya kita akan mendapatkan keunikan Desa Timpak, ya. Karena di sini kita juga perlu bersaing, ya. Walaupun tetanggaan Desa Nyambu dengan Desa Timpak, kita juga harus punya ciri khas, ya. Jangan sampai ketika kita kunjungi Desa Nyambu, oh ini sudah ada, jadi nggak perlu saya ke Desa Timpak, ya. Nah, paham ya Bapak Ibu ya sampai di sini? Oke. Selanjutnya kita analisis, ya, ini saya suka sekali. Kita menganalisis faktor kekuatan, kelemahan dari Desa Timpak, ya. Selanjutnya akan ada penentuan grand strategi. Oh, ada strateginya setelah itu. Setelah tahu kelemahan, kelebihan, tahu ancaman dan peluang, akan muncul strategi nantinya. Ya, oke. Sekarang kita coba explore Desa Timpak. Apa sih potensi yang ada di Desa Timpak? Ya, yang sejauh ini saya ketahui baru ada kerajinan batok kelapa, ada keripik sayur konde, ya, karena kami sudah mencobanya pada saat pelatihan ya sama Bapak ya, program kemitraan masyarakat itu. Dan sekarang ternyata ada potensi alam, ada potensi budaya, dan ada potensi buatan di sana. Wah, luar biasa ini masyarakat Timpak, ya. Ada potensi alam berupa apa? Pemandangan dan hamparan persawahan dengan luas 375 hektar yang menghijau dengan suasana pedesaan dan aktivitas bertani di sawah, sungai, dan ada juga konservasi jenis burung hantu seperti burung hantu Tito Alba. Betul ya Bapak ya? Betul, ya. Tapi kalau berbicara sawah, Desa Nyambu juga punya, ya, sama. Nah, apa yang mau kita buatkan yang unik gitu? Nah, ini waktunya kita belajar, ya Bapak Ibu. Kalau potensi budayanya, ada pura Desa Puseh Dalem, tradisi Nampuk Merana, pura Beci dengan pancoran tempat pembersihan diri, ya. Potensi buatannya ada bendungan Telaga Tunjung
sebagai tempat penampungan irigasi dan menawarkan pemandangan yang sungguh menarik, ya. Ada jogging tracknya juga, ya. Ini potensi yang sudah ada di sana. Ya Bapak Ibu ya, semoga semua sadar bahwa wah ternyata Desa Timpak sudah dilirik nih sama Kemenparekraf, ya, yang bakal dikembangkan menjadi desa wisata. Apa manfaatnya ketika ini sudah menjadi desa wisata? Kemandirian masyarakat, ya, betapa ini agar masyarakat kita juga bisa meningkatkan taraf hidup dan ekonomi, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya suka tadi, matriks SWOT-nya, ya. Jadi kita belajar dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini sebagai contoh, ya Bapak Ibu ya. Kita bisa belajar faktor internal Desa Timpak. Dari kekuatannya dulu kita bahas. Suasana persawahan di Desa Timpak sangat asri, betul? Betul. Desa Timpak memiliki potensi wisata alam berupa bentangan persawahan yang asri dan konservasi burung hantu Tito Alba. Ya. Yang ketiga, adanya dukungan dari desa adat dan dinas pariwisata. Ini betul, ya, karena antusias sekali, ya, dari Bapak Kepala Desa terdahulu juga sangat welcome dengan kami bersama Bapak Bung ya Pak ya. Luar biasa sekali, masyarakatnya sudah sangat terbuka, ya, untuk menerima perubahan, ya Bapak Ibu ya. 4. Adanya keinginan masyarakat yang tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata. Buktinya hari ini hadir, ya Bapak Ibu ya. Ini sudah salah satu bentuk Bapak Ibu mendukung, ya, dan sangat mencintai Desa Timpak ini, ya. Yang kelima, aksesibilitas yang baik dan mudah untuk dilalui. Iya, betul, ya. Sangat mudah dijangkau Desa Timpak. Jalan Raya Timpak merupakan jalur yang ramai, betul, ya. Itu kekuatannya. Sekarang kelemahannya apa? Kurang tertatanya kondisi lingkungan, ya. Belum tertata dengan baik. Ya, ini menjadi tugas masyarakat Timpak. Gimana nih? Balik dari sini bisa mengkoordinir, ya, bekerja sama dengan stakeholder, ya. Bapak Berbekal kita undang dari Darwis ya. Iya, Pak Darwis sudah dibentuk kemarin kata bapaknya ya. Jadi ini nanti akan bekerja keras nih, ya. Bagaimana meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada di Desa Timpak. Latar pendidikan masyarakat cenderung lemah di bidang pariwisata, khususnya tentang konsep desa wisata. Nah, boleh setuju nih Pak? Betul ya. Jadi ini yang perlu kita sadari. Oh ternyata SDM kami kadang belum siap untuk menerima ini, ya. Jadi ini juga adalah tugas seluruh ya stakeholder untuk mengatasi. Kira-kira kalaupun dengan latar pendidikan yang seperti ini, apa yang harus kami lakukan ke depannya? Apakah dari dana desa akan dipakai untuk mengajak para milenial belajar untuk bahasa Inggris, ya, bagaimana menghandle tamu, ya, belajar untuk berkomunikasi, ya seperti itu. Selanjutnya, belum adanya peraturan dari desa mengenai pariwisata. Apakah ini betul Pak? Betul ya, belum ada peraturannya. Karena masih merintis, ya, ini bisa dipahami. Belum terbentuk organisasi kepariwisataan. Nah ini mungkin yang agak lampau, belum terbentuk ini 2017 kalau nggak salah saya teliti. Berarti kalau sekarang sudah, tapi belum disahkan karena masih menunggu. Itu sih dari Pak Berbekal kemarin sampaikan, sudah terbentuk tapi belum disahkan, ya betul ya. Oke. Fasilitas akomodasi yang akan dimiliki dan dikelola masyarakat belum tersedia. Apakah ini betul Pak? Betul ya, fasilitasnya belum terpenuhi. Nah kalau Desa Nyambu punya villa untuk wisatawan yang berkunjung, dan mereka juga menggunakan rumah masyarakat karena itu juga dari permintaan wisatawan.
ya. Jadi dari wisatawan minta, saya ingin melihat perilaku ya masyarakat desa dari bangun tidur sampai mereka tidur kembali gitu ya. Jadi tindakan-tindakan ini yang membuat mereka penasaran, apa sih aktivitas-aktivitas masyarakat gitu ya. Jadi memang disediakan rumah untuk penginapan juga, tetapi tetap mengikuti ya aturan, misalnya kebersihan tetap dijaga ya, toiletnya semuanya ya, tempat tidur ya, itu semua punya aturannya, punya SOP-nya ya, agar tidak shock ya, wisatawan datang toiletnya kotor ya gitu ya. Nah itu berarti kita juga belum siap ya. Nah selanjutnya peluang. Kira-kira peluang apa nih yang bisa kita gunakan untuk pengembangan desa wisata? Adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Tabanan mengenai pengembangan desa wisata di Kabupaten Tabanan. Nah ini betul ya. Jadi Kabupaten Tabanan memang sudah sangat gencar sekali ya untuk membentuk desa wisata di setiap desa yang ada di Kabupaten Tabanan ya. Salah satunya Desa Nyambu itu sudah dari 2016. Ada lagi yang namanya Desa Baru di Marge. Iya, itu juga sudah sah ya menjadi desa wisata. Nah, kita bisa belajar dari sana ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah malu, jangan pernah merasa tertinggal ya, kita namanya merintis, kita memulai, kita menerima ya. Untuk kedepannya kita bisa lebih maju. Adanya kebijakan pemerintah provinsi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Nah ini mungkin sebelum pandemi ya. Jadi sebelum pandemi memang sangat gencar sekali ini ya untuk pengembangan desa wisata dari pemerintah pusat ya, dan akan mendatangkan wisatawan ya. Tetapi dengan masa pandemi ini ya kita siap ya dengan apa? Menjaga ya, karena Desa Timpak tadi saya sempat tanya-tanya masih hijau ya, cuma tetangga sebelah katanya udah ada positif. Nah ini yang kita jaga ya, biar nanti kalau peraturan pemerintah keluar tentang boleh kunjungan wisatawan ya, kemana lagi kalau bukan desa-desa yang masih hijau ya. Yang pasti protokol kesehatan tetap kita jalankan ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya perkembangan tren wisata pedesaan ini ya. Jadi pemerintah sudah melirik bahwa wisatawan sekarang cenderung ingin berkunjung ke desa wisata. Ini adalah peluang untuk kita, harus kita ambil kesempatan ini ya. Jadi jangan sampai desa-desa lain yang sudah sah desa wisata, banyak kunjungan, sedangkan desa kita udah tahu kita punya potensi tapi kita tidak mau bergerak ya, sangat menyedihkan ya Bapak Ibu ya. Meningkatnya perkembangan teknologi informasi. Nah ini yang sangat penting. Sekarang sangat gencar-gencarnya penggunaan media sosial ya Bapak Ibu. Sebagai media promosi kita sekarang, kalau masih konvensional kita akan tertinggal. Nah ini di sini saya menekankan peran generasi milenial ya. Jadi generasi milenial itu generasi yang berada pada usia 23 tahun sampai 40 tahun ya, 40 atau 43 ya. Jadi ini yang sangat dekat sekali dengan teknologi ya. Jadi Bapak Ibu, Pak Bato, kalau masih merasa bahwa itu saya belum bisa mengoperasikan handphone yang Android ya Bapak yang bisa Facebook, yang bisa Instagram, yang bisa YouTube ya, ada anak Bapak yang selalu setia di samping. Nah itu kita kolaborasikan ya Pak ya. Jadi ajak ya orang terdekat dulu, gimana nih bisa IT, ayo gitu ya, kita undang ya. Jadi tadi ketika kita menyadari kelemahan kita, jangan sampai kita diam. Waduh udah tahu kelemahan saya nggak bisa handphone yang bagus, kita manfaatkan orang-orang yang mampu dalam bidang itu ya. Kita ajak, kita rangkul mereka ya. Itu namanya bersinergi ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya
ancaman untuk dalam pengembangan desa wisata ini. Yang pertama, terjadi peningkatan persaingan sumber daya manusia dalam bidang pariwisata. Ini betul sekali. Jadi kalau tadi sudah latar belakang kita masih tertinggal, ya, itu kelemahan kita. Nah, ancamannya ya kita akan bersaing, ya. Desa-desa yang lain yang sudah menyiapkan SDM-nya, sudah bisa merangkul anak-anak muda, ya, untuk media promosi gencar, ya. Sedangkan kita tadi masih meratapi nasib kita, ya, masih mau yang biasa-biasa saja. Waduh, ya, kasihan ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, adanya persaingan produk wisata dengan wisata lainnya. Nah ini, jangan jauh-jauh, ya, desa yang ada di Kabupaten Tabanan itu sendiri, yang itu menjadi cerminan kita, ya, karena mereka sudah sangat, ya, bisa dikatakan sudah luar biasa dalam pengembangannya, ya. Sudah ada paket wisata, nanti akan saya tunjukkan. Mereka sudah punya paket wisata, jadi begitu wisatawan datang, sudah tahu siapa yang akan menerima, siapa yang akan